Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asli UTBK tahun 2025 yang beredar di internet ya. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk mengerjakan soal-soal UTBK berikutnya. Meskipun nanti seperti biasa ya himbauannya. Biasanya soal-soal UTBK itu nanti akan selalu ada update, seenggaknya nanti kita biar ada gambaran topik-topiknya kayak begitu. Oke, langsung saja kita lihat di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Salah satu barang yang dijual oleh pedagang grosir itu adalah gula pasir dalam satuan kuintal. Dalam pasokan dan data pasokan dan yang terjual tiap hari dalam 1 minggu disajikan dalam diagram berikut. Nah, ini diagram yang biru ini pasokan, yang merah ini yang terjual kayak begitu. Setiap hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kayak begitu. Oke, ceritanya cuman ini aja, berarti bagian pentingnya nanti diagram ini aja. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 13. Dari diagram di atas, stok gula yang terbanyak terjadi pada hari titik-titik. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu stok gulanya. Untuk menentukan stok gula itu gimana? Nah, berarti stok itu sama kayak pasokan dikurangi yang terjual. Maksudnya gimana? Kayak kita lihat nih, hari Senin dia kan dapat kiriman gula, dapat pasokan sebanyak 8 kuintal. Nah, ternyata hari Senin itu dia berhasil menjual 4 kuintal. Sehingga masih ada stok di hari Senin itu sebanyak berapa kuintal? Sebanyak 4 kuintal di hari Senin. Kemudian hari Selasa dia mendapat pasokan berapa kuintal? Pasokannya dia dapat 14 kuintal. Ternyata dia berhasil menjual 12 kuintal. Berarti dia masih punya stok berapa? 14 dikurangi 12 jadi 2 kuintal. Begini ya. Ya Pak enggak? Nah, enggak. Hati-hati ya di sini ya. Karena kan hari Senin kemarin kan masih ada stok 4 kuintal. Masa 4 kuintalnya ini bakalan dibuang kayak begitu? Kan enggak. Jadi 4 kuintalnya ini berarti disimpan jadi stok yang berikutnya buat nambah stok di hari Selasa. Jadi Selasanya itu nanti 2 dari sini ditambah dengan sisa stok di hari Senin. Berarti jadi totalnya ada berapa? 2 tambah 4 jadi 6 kayak begitu ya. Jadi di hari Selasa pedagang itu punya stok 6 kuintal. Oke, kita lihat berikutnya di hari Rabu. Hari Rabu itu ada berapa ini? Dia dapat pasokan 9 kuintal, terus kemudian terjual 8 kuintal. Berarti di hari Rabu ini dia menambah stok berapa ini? Selisihnya 1 kuintal. Sehingga hari Selasa kemarin ada 6 kuintal, hari Rabu ada tambahan 1 kuintal. Berarti di hari Rabu punya stok berapa? 7 kuintal. Di hari Kamis di sini, nah dia berhasil menjual 12 kuintal, ternyata dia dapat pasokan 10 kuintal kayak begitu ya. Sehingga dia nambah berapa? 2 kuintal. Berarti 7 tambah 2 jadi 9 gini. Nah, enggak, hati-hati ya di sini ya. Jadi di sini kita harus tetap konsisten. Jadi nanti stoknya itu sama kayak pasokan dikurangi yang terjual. Berarti ditambah stok hari sebelumnya itu kan gimana ya? Pasokannya itu 10, tapi ternyata dia berhasil menjual 12 kuintal. Berarti di hari Kamis ini nanti stoknya akan jadi minus 2. Kalau misal belum ditambah stok Rabu. Atau gini deh. Kan hari Rabu punya 2 kuintal nih, sisa hari Rabu. Kemudian dapat stok 10 kuintal. Berarti 10 tambah 7 jadi 17. Kemudian dia berhasil menjual berapa? 12 kuintal. Berarti 17 dikurangi 2. Kayak begitu aja nih, lebih gampang. 17 dikurangi 12 jadi berapa? Jadi 5 kuintal gitu ya. Nah, terus berikutnya di hari Jumat dia dapat pasokan itu 8 kuintal, dia juga berhasil menjual 8 kuintal. Berarti nggak berubah, stoknya ini masih 5. Di hari Sabtu berarti kan dia dapat pasokan nih, awalnya ada 5 kuintal, dapat lagi pasokan 10 kuintal, berarti jadi 15. Terus kemudian dia berhasil menjual 14 kuintal. Berarti nanti dari 15 kuintal dari mana tadi? 5 ditambah 10. Jadi stoknya 15 kuintal. Kemudian terjual berapa? Terjual 14 kuintal. Berarti 15 kurangi 14 jadi 1 kuintal. Di hari Sabtu punya stok 1 kuintal.
Hari Minggu berarti awalnya hari Sabtu, dari akhir hari Sabtu itu ada 1 kuintal, kemudian hari Minggu dapat stok berapa ini? 11 kuintal, berarti totalnya stok hari Minggu itu 12 kuintal, tapi laku terjual berapa ini? Terjualnya itu 12 kuintal juga, sehingga stok di hari Minggu itu endingnya jadi 0, kayak begitu. Oke, sehingga kita peroleh stok di hari Senin 4, Selasa 6, Rabu 7, Kamis 5, Jumat 5, Sabtu 1, Minggu 0. Kayak begitu, habis stoknya di hari Minggu. Nah, dari diagram di atas, stok gula yang terbanyak terjadi pada hari apa? Nah, kita lihat yang paling banyak itu ada di sini nih, pada hari Rabu ini yang terbanyak. Jadi stok terbanyak pada hari Rabu yang C. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7 kuintal. Kita lihat tadi informasinya ini masih kelihatan. Ini gambar stoknya yang paling banyak tadi hari Rabu, paling banyak itu adalah Rabu itu 7 kuintal. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Stok gula dalam 1 minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Hari Rabu itu stoknya itu 7, hari Minggu itu stoknya 0. Berarti pernyataan ketiga ini salah ya. Pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, rata-rata stok gula per hari dalam waktu 1 minggu adalah 4 kuintal. Kita cari rata-ratanya. Saya taruh di sini deh. Rata-ratanya sama dengan kita tambahin 4 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 0 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 7. Jadi berapa? 4 tambah 6 10, 17, 22, 3, 27, 28 ya. Berarti 28 per 7 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh pernyataan ketiga itu benar ya. Iya jawabannya kayak begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, soal nomor 15. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah 40% dalam minggu itu, jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah titik-titik juta rupiah. Oke, kita lihat informasinya di sini. Berarti kalau misal biaya operasional tercukupi jika sudah terjual 40%, berarti semua stok, semua pasokan dalam 1 minggu kalau sudah terjual 40%, dia nanti sudah impas. Artinya nanti sisanya, berarti sisanya itu masih 60%. 60%-nya itu akan jadi keuntungan dari toko kelontong itu. Kayak begitu ya. Oke, berarti kita cari dulu total pasokan selama 1 minggu. Berarti kita tambahkan semua. Berarti pasokannya itu berarti jadi berapa ini? 8 ditambah dengan 14 ditambah 9 ditambah ini berapa berikutnya, Kamis itu 10 ditambah Jumat itu 8 ditambah 1 itu pasokannya 10, hari Minggu pasokannya 11. Totalnya berapa ini? 8 tambah 14 22, 31, 41, 49, 59, 70. Berarti total pasokannya itu 70 kuintal kayak begitu. Nah, terus ceritanya itu nanti biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40%. Oke, kita cari harga jualnya dulu ya. Atau sekalian deh. Berarti nanti keuntungannya itu sama dengan biaya operasionalnya 40%, berarti keuntungannya yang berapa tadi? 60% ya. 60% dikali dengan berapa? Dikali dengan total penjualannya. Total penjualannya berapa? 70 kuintal dikali dengan 1 kuintalnya 150.000 kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? 60%. Saya tulis 60 per 100 saja ya biar gampang bisa dicoret. 60% ini dicoret dulu, nolnya 0 0 0 0. 6 dikali 7 itu jadi 42 dikali dengan 150.000.
42 kali 150.000 itu sama kayak 21 dikali 300.000. 21 kali 3 itu 63. 63 nolnya 5. 6.300.000 ya. Oke, sehingga kita peroleh keuntungannya itu 6.300.000. Berarti kalau 6.300.000 ini dalam opsi pilih jawabannya dalam juta rupiah, ini berarti sama dengan 6,3 juta. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, masih gampang ya yang ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Berdasarkan pengalaman pedagang, stok akan aman dalam satu hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah seperempat simpangan baku. Pedagang merasa kurang aman untuk berjualan pada hari titik-titik. Oke, untuk ini berarti kita butuh data stok. Saya ambilkan gambarnya dulu ya. Oke, ini grafiknya dan data stoknya dari perhitungan kita di nomor 13 tadi seperti ini. Nah, sekarang kita sebenarnya dari perhitungan sebelumnya kita udah punya nilai stok-stoknya. Stok hari Senin itu ada 4, Selasa 6, Rabu 7, dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengalaman pedagang, stok akan aman dalam satu hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah seperempat simpangan baku, kayak begitu. Nah, ini kalau kita hitung beneran itu lumayan ribet juga ya. Kita harus nyari simpangan baku, itu rumusnya ada bentuk kuadrat, akar, dan operasi pengurangan. Jadi untuk mencari simpangan baku nih simpelnya ya. Ini pertama masing-masing angka dikurangi rata-rata 4, dikurangi rata-ratanya 4, 0, 0 kuadrat, terus ditambah 6 kurangi 4, 2 kuadrat, ditambah 7 kurangi 4, 3 kuadrat, tambah 5 kurangi 4 kuadrat, dan seterusnya. Terus dibagi dengan n-nya 7 di akar. Nah, nanti bentuk akarnya jelek. Terus belum lagi dikali seperempat. Nah, hitung-hitungannya kan lumayan ribet itu kalau kita bayangkan. Kita bayangkan aja udah ribet kayak gitu. Ada nggak sih cara simpelnya tanpa harus menghitung? Gimana kira-kira? Ya, logikanya pedagang itu merasa kurang aman untuk berjualan pada hari-hari apa kira-kira. Nah, karena kurang aman itu nanti rasa kurang aman kalau pedagang itu gara-gara apa? Gara-gara kurang stok. Berarti kita pilih aja yang stoknya paling sedikit itu pada hari apa aja. Kita lihat yang paling sedikit Senin itu ada 4. Terus yang paling sedikit dulu deh kita urutkan. Yang paling sedikit Minggu 0, terus kemudian Sabtu itu 1, Senin itu 4. Berarti nanti Senin, Sabtu, Minggu. Ada nggak? Oh, ada nih. Gampang banget kan ya. Senin, Sabtu, Minggu itu berarti ada ya udah dapat jawabannya kayak begitu. Nah, tapi kalau penasaran coba deh kalau misalnya penasaran gimana sih kita ngitungnya kalau pakai cara benernya. Oke, simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam. Nah, ragam itu rumusnya ini. Kita cari ragam atau varian S itu sama dengan ini masing-masing datanya dikurangi rata-rata. Rata-ratanya kan tadi udah dihitung kan ya. Di soal sebelumnya rata-ratanya itu 4. Berarti 4 dikurangi 4 itu jadi 0 kuadrat. Ditambah dengan 6 kurangi 4 itu 2 kuadrat. Tambah 7 kurangi 4 itu 3 kuadrat. Tambah 5 kurangi 5 kurangi 4 itu 1 kuadrat. Ditambah 5 dikurangi 4 itu 1 kuadrat, ditambah 1 kurangi 4 itu min 3 kuadrat, tambah min 4 kuadrat. Ya, nggak muat. Intinya kayak begitulah. Oke, sehingga ini hasilnya berapa? 0 kuadrat ini 0, tambah 4, tambah 9, tambah 1, tambah 1, tambah min 3 kuadrat itu 9, min 4 kuadrat itu 16,4. Sehingga ini hasilnya berapa? 0 tambah 4, 4. Ini 91, ini 10, 20, 24, sama 16 itu 40. Berarti S-nya itu 4. Oh, ini maaf, kelupaan. Ini S itu sama dengan sigma X I min X bar kuadrat per N. Ini kurang per N-nya ya. Dibagi dengan 7. Kayak begitu. Berarti ini semua tadi kita jumlahkan. Kemudian dibagi dengan 7. Sehingga kita peroleh S-nya itu berapa? S-nya sama dengan yang atas tadi 40 dibagi dengan 7. Sehingga
ini S kuadrat ya, maaf. Nah, S-nya itu nanti akar dari S kuadrat. S kuadrat itu simbol varian, ragam. S itu simpangan baku, berarti akar 40/7. Tuh kan dari angkanya ini aja udah ribet duluan nih. Kita cari pendekatannya, 40 dibagi 7 itu sekitar berapa? Sekitar 5, sekian lah. Karena 5, sekian itu kalau kita cari akarnya, 5 itu antara 4 dan 9. Kalau akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, berarti kalau akar 5, itu berarti hasilnya sekitar 2, sekian. Tuh kan sampai sini aja udah agak ngeselin. Nah, berarti itu nanti stoknya aman ketika dia di mana ini? Lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku. Berarti nanti dia akan aman kalau stoknya lebih dari rata-ratanya 4 ditambah 1/4 dikali 2, sekian. Berarti ini nanti lebih dari berapa? 4,5 sekian lah kayak gitu. Jadi mereka akan aman, pedagang itu akan merasa aman jika stoknya itu lebih dari 4,5 kuintal. Berarti kalau lebih dari 4,5 kuintal berapa? Ya, yang masuk tetap sama aja ini. Yang masuk adalah berapa? 4, 1, 0. Hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu. Tuh kan? Ternyata lebih gampang kalau kita pakai cara yang pertama tadi, nebak-nebak tadi. Kalau kita hitung beneran, wah ini benar-benar menghabiskan waktu kayak begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasannya. Oh ya, kita review singkat dulu dari atas. Berarti yang pertama ini berarti kemampuan yang diperlukan itu kemampuan untuk membaca diagram. Nah, ini nanti perhatikan deskripsinya, ini pasokan, ini terjual, perhatikan baik-baik. Berarti ini untuk pasokannya di sini, terus kemudian yang terjual yang di sini kayak begitu. Terus berikutnya stok itu sama dengan pasokan dikurangi yang terjual. Kalau kemarin ada sisa stok, berarti nanti nambah pasokannya. Berarti pasokan tambah stok yang kemarin dikurangi yang terjual, nanti jadi stok hari ini. Kayak begitu ya. Dan seterusnya. Terus diagram, nah ini untuk mencari apa ini? Ini cuman disuruh ngelihat data doang, setelah dapat data stoknya langsung dapat ini, gampang. Nomor 14, mencari yang terbanyak, terus rata-rata, biasa ya ini statistik-statistik dasar. Terus yang di sini ditambah operasi dikit aja kayak begitu. Jadi kalau misalnya dia modalnya 40%, berarti keuntungannya itu sisanya berarti jadi 60%. Bisa langsung dihitung aja. Terus kalau yang ini kalau bisa kita pakai cara simpelnya. Berarti kalau ditanya itu penjual itu merasa nggak aman kalau stoknya sedikit, berarti kita lihat pilihannya, dicari dari yang stoknya paling sedikit. Berarti biarkan kalau nggak aman kan berarti stoknya sekecil mungkin kayak begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diterima di kampus pilihan pertamanya dan bisa menjalani ujian dengan baik dan seperti itulah intinya. Oke, kita cukupkan dulu. Dari saya bila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.